Oke, shalom saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Oke. Yang di rumah bagaimana? Apa kabar? Mungkin yang di rumah itu pernah juga ya sudah hadir beberapa kali secara onsite hadir di lokasi ibadah ya. Mungkin secara bergantian, ada yang hari ini datang, mungkin minggu lalu nggak datang. Siapa yang datang di tempat ini, yang minggu lalu datang juga, boleh saya lihat? Oke, lumayan ya, banyak juga yang datang kemudian datang terus. Justru saya mau minta maaf ini, karena saya beberapa waktu yang lalu ini sampai hari ini, banyak waktu saya tidak hadir di ibadah Agape Grace Family. Minggu lalu sendiri saya sempat pulang kampung ya, di tempatnya El, di mana Pak Sutopo sudah nggak ada. Itu adalah kali pertama saya untuk hadir di sana dan juga berjumpa di sana. Bagi saya, di sana juga sebuah keluarga bagi saya. Dan di dalam pertemuan kami di sana, saya melihat Tuhan juga sedang membangkitkan generasi-generasi baru. Jadi apa yang saya sampaikan di sana, itu sebenarnya sudah pernah disampaikan juga di keluarga kita di AGF, saudara. Tapi saya nggak tahu apakah saudara di AGF itu sudah pernah juga mendengarkan ya. Tetapi saya melihat leadership atau kepemimpinan yang Pastor Paul ajarkan di Agape Grace Family ini bisa memberikan dampak ya kepada banyak mungkin gereja-gereja di luar sana. Ya mungkin saya permulaan di gereja di Aikanopan dulu, karena saya sudah berjanji waktu itu Pak Sutopo pada saat dia berjuang dengan penyakit yang dia derita pada waktu itu sebelum dia akhirnya pulang ke rumah Bapak. Saya berkata demikian kepada El, saya bilang, El, kalau nanti Bapak sembuh ataupun bagaimana keadaannya, karena waktu itu saya tidak berharap dia nggak sembuh sih, saya tetap meyakini bahwa beliau itu pasti sembuh. Jadi saya bilang, El, kalau Papa sembuh nanti saya akan coba mengambil waktu lebih banyak, lebih panjang untuk lebih sering lagi ke sana. Biar Bapak istirahat saja, duduk dengarkan saya khotbah, saya bilang gitu kan. Tapi ternyata itu nggak bisa. Itu adalah keinginan saya gitu kan. Karena beliau sudah terlebih dahulu pulang ke rumah Bapak dan kemudian ya minggu lalu saya ke sana. Saya melihat ke sana, saya jumpa dengan istri beliau dan akhirnya cukup emosional ya, cukup terharu, cukup bagaimana ya, itu juga sebuah tempat saya bagaimanapun saya mengenal Tuhan. Karena saudara mungkin hari ini saya lebih kepada menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di hidup saya waktu berusia sekitar berapa ya, SMP 2 itu umur berapa ya teman-teman? SMP 2. Wah, hitung-hitungan matematika 14 ya? Ya, umur saya 14, saudara, 13 ke 14 itu saya mengenal papanya El. Dan papanya El itu waktu itu umur 30-an lebih, berarti lebih muda dari saya hari ini. Saya kilas balik, ternyata waktu itu semua masih muda-muda gitu loh. Tapi waktu itu saya menganggap itu saya masih udah dewasa gitu loh. Biasa anak-anak SMP itu rasa udah dewasa gitu ya. Nah, saya punya anak aja yang paling kecil sekarang udah SMA 1. Jadi saya ngomong ke anak saya, karena anak saya temanin saya, si Ken itu temanin saya ke Aikanopan. Di luar dugaan saudara, saya pikir begini, saya pengen sharing kepada teman-teman yang terutama anak-anak muda. Saya seorang pastor, saya punya anak perempuan sudah kuliah tingkat pertama. Anak laki-laki yang nomor 2 itu adalah SMA 1. Saya pikir anak-anak seperti itu enggak terlalu suka dengar firman Tuhan. Jadi saya setengah hati ngajak, Ken temenin Papa ya mau ke Kanopan besok, hari Minggunya nanti Papa khotbah di sana. Hah? Saya ikut ya? Ya saya ngajak kamu. Enggak, saya pikir Papa cuma ngomong ngasih tahu. Saya bilang oke, katanya gitu, karena di WA kan. Saya bilang oke itu karena maksud saya Papa informasikan aja. Jadi saya bilang oke gitu loh. Enggak loh, Papa ngajak kamu. Jadi kamu enggak mau. Ya sudah, kata dia gitu. Jadi saya pikir mungkin memang tidak nyaman bagi dia kan. Itu urusan papanya gitu loh. Mau ibadah, mau
ke gereja, mau khotbah, mau pelayan kemanapun, itu urusan papa. Urusan saya ya saya sekolah, saya bermain, saya menghabiskan waktu masa remaja saya dengan teman-teman gitu kan. Jadi tapi saya pikir ini kesempatan baik. Istri saya sibuk ya kan, saya ajak dia dan syukurnya dia mengatakan ya, dan di perjalanan kami menghabiskan banyak waktu. Jadi di sini saya menghimbau ya, mendorong saudara sekalian yang punya anak gitu kan, harus menghabiskan waktu bersama anak saudara, terutama yang memiliki anak-anak remaja gitu ya. Di sini ada yang punya anak remaja? Pastor Olive setengah remaja anaknya ya. Pak Arnold, ya Pak Arnold punya anak yang remaja gitu kan. Habiskan waktu, rasakan, dengarkan cerita mereka, update mereka, sampai di mana pertumbuhan mereka, ya kan? Dan lihat bagaimana cara mereka melihat sesuatu. Kita bisa cross check anak kita, sejauh mana mereka bertumbuh. Dan itu terjadi pada saat perjalanan kami dari Medan ke Kanopan. Perjalanan memakan waktu sekitar sebenarnya 5 jam nyampe. Tapi kami habiskan 10 jam, saudara. Lah, kok kali 2? Iya, saya berhenti di kota apa itu pertama? Berhenti makan 1 jam lebih, ngobrol-ngobrol, makan berdua saja kayak pacaran ya. Jadi habis itu harusnya kan kisaran belok kanan kan ke arah Rantau Prapat Kanopan itu. Saya teruskan ke Tanjung Balai. Ya kan, makan-makan lagi. Jadi makan-makan terus. Sampai Kanopan ternyata ya siapin kami hotel, di luar dugaan juga, karena selama saya pulang kampung saudara, nggak pernah saya namanya tinggal di hotel. Saya pun nggak tahu di sana ada hotel yang bisa kita tempatin gitu. Benar-benar sudah total berubah kampung halaman saya. Dan Ken, karena itu pertama kali buat dia, udah lama banget nggak ke sana, dia nyampe, dia senang gitu ya. Terus oke, jam berapa kumpul di rumah L gitu ya. Agak sore gitu, oke jam 5, kita istirahat ya kan. Bayangkan kami jam 7 berangkat, tambah 10 jam, jam 7 berangkat, ya sekitar jam 5 kami ke rumah L. Oke, singkat cerita sampai rumah L, nunggu, karena kita tunggu banyak leader di sana yang akan kita ngobrol gitu ya, kumpul dulu, karena ini malam minggu gitu, sekalian makan malam. Nah, di sana kami menumpahkan rasa rindu kami. Ken itu yang jadi perhatian saya, Ken duduk di sebelah saya. Saya pasti menganggap dia sangat bosan, saudara. Pasti bosan. Karena dari sana jam 5 bayangkan ya, pulang dari sana kami jam 11, berapa jam? Duduk di lantai, termasuk makan malam dan ngobrol. Saya sharing, kemudian mereka ngobrol sampai jam 11 malam. Untuk seorang anak remaja ya, itu membosankan. Biasanya mereka akan ambil handphone dan main game. Betul nggak? Ayo, ngaku. Oh pastor, bukan hanya anak muda, kami pun suka kayak gitu. Ya kan? Jangankan waktu duduk di rumah gitu, waktu ibadah aja kami suka main game. Bercanda ya. Nah jadi waktu itu saya memang sekilas melihat Ken, terus saya sharing, saya lihat Ken, saya sharing, saya lihat Ken. Waktu itu saya cuma sharing tentang perjalanan ke Emmaus. Saudara pernah nggak mengalami dalam hidup itu entah mau gimana gitu loh, harus gimana, aku ini harus gimana, pernah nggak kayak gitu? Ya kan? Bukan hanya dalam kerjaan kita loh, bukan hanya dalam hubungan kita loh, bukan hanya dalam keluarga kita waktu mengalami masalah, nggak tahu saya harus gimana. Dalam pelayanan yang sudah established atau pelayanan yang sudah berjalan begitu baik gitu, tiba-tiba pemimpinnya nggak ada, agak goyang gitu ya, kayak harus gimana gitu. Dan itu ternyata sangat wajar saudara. Dan itu boleh saya katakan seperti itu terjadi gitu di sana ya. Dan saya kenapa menjelaskan perjalanan ke Emmaus, ngerti ya saudara kalau ngomong kayak gitu ya, karena ini AGF, bukan kaleng-kaleng ini gereja. Isinya semua orang-orang sekolah Alkitab ya kan. Yang tidak sekolah Alkitab pun suka baca firman, betul? Amin. Jadi saudara pasti tahu ketika saya bilang perjalanan ke Emmaus, waktu Yesus kuburannya didatengin, sudah terbuka, dan orang-orang yang datang itu dikasih tahu sama malaikat, siapa yang kamu cari gitu ya. Akhirnya mereka berita tersiar. Jadi sang juru selamat yang seharusnya diharapkan menjadi raja, bisa mengeluarkan mereka, bangsa mereka menjadi bangsa yang besar kembali, diharapkan seperti itu, ternyata
mati. Bukan hanya mati, hari ketiga kuburannya nggak ada. Kosong, kemana lagi, bahkan jasad pun nggak ditemukan. Jadi cerita Yesus sepertinya selesai sampai di situ. Bahkan perjalanan ke Emmaus itu murid cuma ngobrol soal Yesus yang sudah hilang itu, nggak ada lagi. Artinya tinggal sisanya itu hanya menceritakan hal yang sudah berlalu, yang sepertinya sudah ending. Paham ya saudara? Kayaknya sudah berakhir gitu. Sampai Yesus sendiri datang bicara sama mereka, mereka nggak kenal Yesus. Kalian lagi ngomong apa sih, kata Yesus kan? Dan mereka nggak tahu itu Yesus. Kamu orang baru di sini, kok kamu nggak tahu bahwa Yesus itu yang kita harapkan menjadi apa ya, raja itu udah nggak ada. Masa kamu nggak tahu? Ini berita viral loh. Ini berita udah besar. Masa kamu nggak tahu? Masa nggak ada yang tahu gitu? Kayak kita lagi bahas, oh sekarang ada virus baru ya, variannya yaitu namanya apa? Oh, semua tahu. Tiba-tiba ada yang datang nggak tahu. Kalian lagi bahas apa? Virus COVID yang terbaru itu apa? Loh, kamu tidur ya selama ini? Kamu nggak tahu apa-apa selama ini. Ini virus varian baru gitu, semua tahu gitu. Semua orang tahu tentang Yesus. Tapi pengetahuan mereka adalah Yesus yang sudah berakhir. Tapi yang saya mau sharing di situ adalah waktu Yesus bicara, peneguhan mereka adalah dari perjanjian lama. Peneguhan mereka adalah, bukankah di dalam perjanjian lama itu ya kitab para nabi sudah menceritakan tentang hal ini semua? Kan begitu. Dan akhirnya mereka baru sadar. Ternyata betul ya, itu Yesus memang harus mengalami yang namanya mati, 3 hari kemudian bangkit. Baru sadar. Begitu mereka sadar yang ngomong itu adalah Yesus, Yesus sudah hilang. Gitu. Tapi perjalanan ke Emmaus itu menunjukkan orang yang seolah-olah sudah putus harapan, kehilangan seorang pemimpin. Dan apa yang sudah berjalan selama ini pupus di tengah jalan. Mau apa lagi ya? Apalagi yang mau kita kerjakan sekarang? Udah selesai semua, sayang banget gitu loh. Seandainya kemarin kalau dia nggak disalib, hari ini pasti masih berjalan gitu. Mata murid-muridnya melihat kenyataan. Sedangkan kebenarannya sudah diceritakan di kitab para nabi. Lantas apa yang terjadi? Berarti kan kitab para nabi yang kalau saya pahami hari ini adalah bukan kitab para nabi lagi. Semua firman Tuhan, isi daripada Alkitab ya, itu sudah menceritakan kehidupan kita. Pada saat kita mengalami sesuatu yang nggak tahu mau gimana, di Alkitab sudah ada saudara. Cuman nggak usah khawatir, walaupun saudara seperti kehilangan arah seperti itu, tapi hari ini Tuhan mau katakan bahwa Dia berjalan bersamamu. Dia mengingatkan kamu kembali kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu akan menjalani hidup yang lebih luar biasa lagi. Amin. Mengalami kebangkitan lagi akan visi dan misi dalam hidupmu. Mengapa? Karena murid-murid itu kenyataannya adalah mengembalikan mereka ke visi misi. Jadi Tuhan tidak gagal, murid-murid tidak gagal. Hanya baper. Paham ya maksud saya? Hanya pada saat ada terjadi selisih waktu, selama 3 hari berkabung mereka, Tuhan kita yang kita harapkan, pemimpin kami, guru kita, pemimpin yang benar-benar kita harapkan, ternyata sudah meninggal, padahal pembuat mujizat. Padahal sudah luar biasa banget. Bahkan tubuhnya pun udah hilang ini hari ketiga. Kemana dia gitu ya. Tapi saudara kalau nonton film, balik lagi. Kalau itu kita skip, bukan skip lah ya, kita percepat gitu kan. Kita lihat endingnya bagaimana. Endingnya adalah para murid itu menjadi para rasul. Amin. Para rasul itu hidupnya sangat luar biasa. Dan itu sesuai dengan perkataan Yesus yang mengatakan sesungguhnya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Betul kan? Lebih besar apa? Karena Yesus kalau seandainya tidak mati sampai hari ini. Udah berapa tahun? Kalau Yesus nggak mati sampai hari ini. Udah berapa tahun dia hidup gitu kan? Tentu itu membuktikan dia bukan manusia lagi. Iya kan? Kalau dia bukan manusia, berarti dia nggak bisa menggantikan kita. Karena memang dia bukan manusia. Karya penebusan tidak akan terjadi. Betul? Kalau mata kita melihat, kok mati dia? Tapi kalau mata Tuhan, memang harus mati demi kamu. Jadi seringkali apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita mungkin pikirkan dengan pikiran kita yang jasmani ini, itu bisa jadi bertolak belakang 100%. Kalau bertolak belakang 100%, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita
kita pikir Tuhan tidak ada bersama kita. Kita mungkin berpikir level yang lebih parah, mungkin Tuhan marah sama kita. Mungkin Tuhan tidak setuju dengan apa yang kita jalani. Mungkin kita pikir ini sebuah kesalahan yang kita jalani, ya kan? Dan saya melihat berulang kali dalam kehidupan orang percaya, nggak usah jauh-jauh. Ini saya testimoni terus, ya kan? Kenapa? Karena saya melihat anak muda, saya fokus ke anak muda ya. Mohon maaf kepada orang-orang yang anak tua gitu ya. Saya kilas balik. Ketika anak perempuan saya pergi ke Taiwan, saya antar. Sampai ke sana itu negeri yang dia tidak pernah injak sama sekali. Begitu dia injak, dia itu pertama kali nginjak dan dia harus stay di sana. Tulisannya itu dia benar-benar sangat asing bagi dia. Tulisannya itu benar-benar asing. Bicara sama orang mendingan diam. Saudara pernah nggak ke satu daerah yang bahasanya saudara nggak paham? Pernah ya? Biasanya apa yang saudara lakukan kalau nggak paham bahasanya? Diam. Pastor Paul pernah itu ke Jakarta ya kan? Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia ketemu apa itu makanan yang dari kelapa yang dikorek gitu apa? Kayak apem. Jadi dimatengin bukan kerak telur tapi mirip kayak gitu, kayak martabak dalamnya gitu kan, kue manis gitu. Jadi kalau dicongkel satu, congkel sekali beli mungkin 5 atau 10 gitu. Pancong, kue pancong, ya. Bayangkan saya aja nggak tahu nama apalagi Pastor Paul. Jadi dia depan hotel ya kan, dia lagi nunggu jemputan, nggak bisa bahasa Indonesia, dia lihat kue pancong, abang-abang jual kue pancong. Jadi dia bilang, dia tunjuk. Ini. Nah, terus orangnya tanya mau berapa gitu kan mungkin ya. Pastor Paul nggak tahu dia nanya apa, pokoknya mungkin dia nanya mau beli berapa gitu kan. 5 pun ya nggak bisa ngomong, kalau ngomong 5 susah kan. Gitu kan. Akhirnya orangnya kasih 10 kalau nggak salah, kasih 10, terus berapa gitu kan. Berapa? Dia kasihan, kirain orang bisu. Orangnya kasihan ya kan, orangnya kasihan. Bawa aja. Dikirain orang bisu gitu kan. Pastor Paul senyum-senyum, dia bilang dapat berkat. Nah, ketika bahasa kita nggak paham, saudara, kita akan cenderung diam. Supaya nggak nampak kali kita bodoh kan gitu ya. Nah disitulah bergumulnya anak perempuan saya. Dia tunjukin kepada saya, kepada kami di grup keluarga, dia fotoin buku-bukunya saudara. Pengen menyerah rasanya. Bahasa Mandarin semua, saya aja nggak bisa. Saya nggak bisa. Dia sebelum pergi 3 bulan dia les bahasa Mandarin. Sehebat apalah sebuah bahasa tulisan yang susah, dipelajari dalam 3 bulan harus ke negeri itu langsung. Sesuatu yang mustahil saudara. Saya mikirnya aja pusing ya saudara. Saya punya pengalaman, waktu itu saya umur berapa ya, 2 tahun yang lalu, udah 40-an. Umur 40-an lumayan loh, lumayan. Maksudnya kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita udah cukup stabil. Kalau memang kita dasarnya udah stabil, ya udah stabil. Umur 40-an, ya makanya saudara, karakter itu agak sulit diubah kalau sudah umur 40-an. Jadi kalau Anda labil-labil, selesaikan itu cepat-cepat. Nanti udah susah gitu loh kan, agak sulit gitu secara manusia. Walaupun kita percaya tidak ada yang sulit di mata Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Kristus. Saya tahu, Kristus yang gak mustahil, kita bisa mustahilkan. Kristus gak mustahil, kalau Kristus mau ubah kita dan kita izinkan, bisa. Umur 70 pun bisa. Pertanyaannya, apakah kita rela? Karena umur udah segitu, udah terbiasa gitu. Orang perlakukan kita kayak gini, kita hadapi dengan begini. Orang perlakukan kita begini, kita hadapi dengan begini. Orang ngomong gini, kita balas begini. Udah terbiasa, sulit diubah. Bagi saya orang yang cukup stabil gitu ya. Selama ini ada riwayat banyak yang berhasil gitu kan. Tapi untuk yang namanya bahasa Mandarin, sulit sekali saudara. Saya lihat aja, bayangkan aja susah. Goresannya nggak boleh salah. Goresannya itu harus gores begini dulu misalnya, baru benar. Walaupun kita mirip-miripin, tapi dari bawah ke atas itu salah saudara, goresannya salah itu. Goresannya harus benar gitu kan, dari kiri ke kanan, tarik atas ke bawah, baru bawah atas ke bawah.
Kalau kita mau cocok-cocokkan kan kita bukan nulis sebenarnya, kita lukis dari bawah aja ke atas, nah, dari kanan ke kiri. Itu salah, goresannya nampak loh. Dan mereka total seperti dunia yang baru bagi dia ya. Saudara tahu, di tengah itu dia juga merasa pengen balik. Dia merasa, boleh nggak saya menyerah? Jawaban saya, boleh. Saya Bapak yang baik, bukan Bapak yang sempurna. Saya Bapak yang baik. Bapak yang baik artinya saya nggak mau anak saya susah. Tapi saya sendiri nggak tahu mengizinkan dia balik itu benar, atau saya gaskan aja, motivasi dia terus sampai dia selesaikan di sana. Apakah itu yang benar atau izinkan dia mundur? Yang benar. Sampai detik ini saya nggak tahu, saudara, mana yang benar. Tapi yang jelas, saya menghargai. Di dalam hidupnya dia pribadi, dia juga ada Bapa. Dan Bapa yang sempurna itu Bapa saya juga. Ketika saya mulai melihat, walaupun saya seorang Bapa, Bapanya dia, saya melihat dia juga ada Bapa yang sempurna. Saya menghargai hubungan itu. Sehingga saya juga harus mengizinkan Bapa yang sempurna itu yang membimbing dia. Saya nggak bisa di sana, saudara. Saya cuma boleh bilang, kalau dia tanya, saya bilang boleh. Tapi saya kembalikan ke dia, saudara. Saya kembalikan ke dia. Tentu saya berdoa kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang benar juga. Jadi jangan saudara pikir, pastor itu, saya pribadi. Kalau Pastor Paul mungkin oke, atau Pastor Daniel, Pastor Olivia mungkin oke. Saya orang yang jujur, kadang saya nggak tahu. Bagusnya gimana ya, saya nggak tahu kadang-kadang. Ini pengakuan, pengakuan yang tulus. Saya benar nggak tahu, tapi saya pribadi sangat menghargai anak saya sudah dewasa, ya kan? Dia sudah bisa buat keputusan. Saya menghargai keputusan dia. Saya juga menghargai posisi Bapak bagi dia. Dan saya sebagai Bapak jasmani, saya cuma tahu saya siap menopang dia, gitu aja. Saya cuma tahu itu. Sisanya saya nggak tahu. Keputusan apa yang benar saya nggak tahu. Singkat cerita, dia berjuang. Jadi boleh ya berjuang ya, bukankah kita rest aja? Ya tentu dia berjuang, saudara. Emang rest aja bisa ngerti itu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu dihafal, bukan dipelajari rumusnya, nggak ada rumus, saudara. Pokoknya goresan begini ya ini artinya. Masa ABCD itu ada rumusnya? ABCD gampang, saudara. Kalau goresan itu silap satu hilang artinya. Tapi dia lakukan dengan apa? Dia tulis mulai dari cara baca, ya kan? Cara baca tulis di atas. Tapi cara baca tulis di atas artinya apa? Oke, tulis bahasa Inggris di bawah tulisannya. Lama-lama temannya bilang, kalau kamu pakai metode ini lambat loh kamu. Satu halaman aja berapa jam kamu kayak gitu. Ya kan? Nanti halaman berikutnya mau kamu apain kayak gitu terus? Kapan kamu tamat gitu? Ah, betul juga ya. Terakhir apa? Dia coba lagi metode apa? Fotoin pakai Google Translate. Ada yang pernah coba? Ya, saya pernah coba. Waktu itu saya jalan trip ya bersama perusahaan saya itu ke kota yang bahasanya sangat sulit dan tulisan tempat kita order makan, ya kan? Ada menunya. Tapi tulisannya itu nggak ngerti sama sekali. Kalau nggak salah tulisan Italia atau apa, nggak ngerti apa itu. Saya ambil Google yang pakai foto itu. Saya arahkan ke sana, translate ke Indonesia. Oh ternyata ini mie, gitu. Ternyata ini roti, ternyata ini gini. Terus saya pesan lah ya satu yang burger gitu kan. Saya pesan burger gitu kan. Muncul keluar, teman saya nanya, kok kamu pintar pesan? Saya mau yang kayak gini, yang mana itu nomor apa gitu. Yang mana urutan keberapa? Semua bahasa nggak dikuasai, akhirnya tunjuk-tunjuk aja. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bahasa yang bisa dipahami semua orang gitu lah. Nggak perlu menguasai verbalnya. Yang penting lihat aja, tunjuk aja. Second gitu kan. Di luar sana ternyata banyak orang bule yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya, di Perancis nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Maksudnya sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris. Mereka pakai bahasa itu. Bahasa Spanyol. Bule-bule semua nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Kayak kita lihat orang Indonesia, kita ajak bahasa Indonesia nggak bisa, dia bahasa Batak terus sama kita. Ada orang kayak gitu loh di Indonesia.
Ada kan? Nanti kalau kita ke daerah Jawa, kita ngomong bahasa Indonesia, dia nggak bisa, dia jawabnya pakai bahasa mereka. Iya kan? Makanya bule Jawa kan, kaget sama orang Jawanya. Kok orang bule bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Jawa dia bisa. Kayak gitu. Nah jadi, oke, singkat cerita, akhirnya setelah pergumulan kayak gitu berakhir, dia bilang sekarang saya sudah mulai bisa loh segala macam. Kenapa saya mau sharing begini, saudara? Kalau mundur ke belakang hari ini, anak saya udah 2 tahun di sana. Waktu dia pergi SMA 2, saudara. Di sini ada nggak orang yang sudah mulai merantau dimulai SMA 2? Olive ya, SMA 3 ya. SMA 3 baru merantau. Berarti masih sama orang tua terus ya, sampai kelas 3 tamatnya. Berarti waktu kuliah lah baru berangkat. Ya. Jadi anak saya perempuan, ya kan, anak kesayangan. Anak kesayangan saya itu. Saya ngomong sama anak laki-laki, Cece anak kesayangan Dedi, kamu sakit hati enggak? Enggak katanya. Enggak, ya kan? Anak kesayangan, ya kan? Enggak pernah berpisah sama orang tua. Pertama dia berpisah itu saya tempatkan dia di Malaysia, karena di sana ada teman yang punya sekolah, karena dia libur 1 bulan, saya bawa dia ke sana, saya titipin di sana ada sekolah kayak homeschooling yang ada tempat belajar barengnya. Jadi ya sudah, memang konsepnya homeschooling, tapi dia belajarnya resmi gitu kan, banyak murid gitu. Terus di sana kayak magang, coba magang aja. Itu aja udah nangis, baru berapa hari kami tinggal. Itu aja udah nangis. Ini putri, princess. Sudah nangis gitu kan, baru lihat video call aja udah nangis, padahal hari pertama. Kemarin saya temenin kan, di rumah teman saya temenin. Baru pulang, baru hari pertama. Udah nangis gitu, saya pikir gimana anak ini kan. 180 derajat dia berubah. Hari ini dia masuk kuliah, dia daftar sendiri, saya nggak bisa ke sana karena pandemi. Itu pindah tempat, jadi dia SMA 2 dan 3 itu dia di satu lokasi yang saya tahu karena saya antar. Waktu daftar universitas semua dia kerjain sendiri. Semua dia sendiri. Semua. Perpanjang KTP di sana, apa-apa saya bangga sama dia, dan sekarang kuliah, ambil jurusan yang dia suka, yaitu pendidikan, education. Dia bilang cuman kamulah orang satu-satunya di dunia ini, di atas muka bumi ini yang setuju sama jurusanku katanya. Emang kenapa? Jurusan pendidikan, orang semua bilang sayang kamu ngambil jurusan itu. Kenapa? Paling-paling jadi guru. Berapalah gaji guru? Padahal kamu pintar banget katanya. Dia bilang, justru itu persoalannya makanya saya mau ambil. Kenapa? Karena orang tidak menghargai profesi guru katanya. Dia punya cita-cita yang luhur ya, dalam pendidikan, dunia pendidikan. Saya bilang, tahu nggak kenapa Dedi dukung? Karena Dedi melihat dunia pendidikan adalah dunia yang sangat besar. Industri yang sangat besar, tidak kalah dengan kesehatan, tidak kalah dengan bisnis, tidak kalah dengan industri-industri lain. Keuangan misalnya, tidak kalah. Kenapa? Itu sebuah bisnis besar. Kan kalau kamu sekedar lihat itu adalah guru, kecil nampaknya. Tapi kalau kamu gurunya guru, mulai nampak besar. Tapi kalau kamu buka sekolah yang besar, kamu buka universitas, itu jadi besar banget. Itu jadi besar banget. Jadi tidak ada jurusan yang kecil, saudara. Tidak ada jalur yang kita tempuh itu yang kecil. Saudara kalau mungkin di sini merasa saya ambil jurusan apa salah kali ya? Jurusannya sih nggak salah. Cara kita melihat yang salah. Kadang-kadang kita pikir kalau kita jalani seperti ini ujungnya ya cuman sekecil itu hidup kita. Jadi apa saya tidak berharga sampai saya harus menjalani hidup yang sekecil itu? Enggak, sama sekali enggak. Itu sebabnya gereja bertanggung jawab untuk membina atau memberikan pemahaman kepada generasi penerus, generasi muda yang apalagi orang-orang seperti ini. Saat mereka mau menginjakkan kaki ke masa depan, mereka harus punya gambar yang benar, gambaran besarnya. Jadi saat kita tahu gambaran besar dan hasil akhirnya, maka kita tidak terlalu baper ketika menjalaninya. Amin. Di mana ayatnya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu,
di dalam Kristus, kita sebenarnya sudah ditentukan dari semula. Itu yang saya perlu hargai dari diri saudara. Ketika Tuhan sudah menentukan diri saudara sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nggak perlu buka ayat lah ya, itu ayat semua kok. Ketika kita tahu diri kita sudah ditentukan dari sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena kita nggak punya peluang lagi menjadi serupa dan segambar dengan Allah seperti Adam. Nggak ada kesempatan lagi, karena Adam memperanakan anak segambar sama dia, bukan sama Tuhan lagi. Sudah segambar sama Adam, sudah jatuh semua. Sekarang kita punya gambar anak. Amin. Dan kita ditentukan untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya. Gimana caranya supaya kita jadi serupa? Ya masuk dalam diri anaknya. Betul kan? Kalau kita punya identitas itu, kita sudah aman gitu. Kalau sudah aman, sekarang giliran apa? Giliran kita mengizinkan supaya Tuhan mulai membangkitkan satu persatu dalam hidup kita. Membangkitkan apa? Membangkitkan mungkin panggilan yang saudara sudah tahu. Tapi setiap kali panggilan itu mulai dikumandangkan kembali, saudara ada rasa takut. Saudara merasa, aduh, apa betul saya lakukan itu? Kalau saya katakan ya, gimana caranya ya? Nanti keluarga saya mau dibawa kemana? Hidup dalam pelayanan misalnya. Hidup dalam pelayanan menjadi tidak bebas ketika melihat kawan-kawan melejit, ya kan? Secara ekonomi, kita ini kan nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Kata orang kalau jadi pastor nggak boleh kaya-kaya, dikiran ambil uang jemaat. Ya kan, nggak boleh, ya kan. Kalau dia pengen beli barang-barang yang lebih branded, langsung dikalkulasi, barang itu senilai kayaknya 10 juta. 10 juta kalau dijadikan bakso sudah berapa bungkus itu. Pastor nggak benar itu. Itu nggak bisa kayak gitu, saudara. Itu ada masalah. Itu yang anak saya tadi bilang. Itulah persoalan di dunia pendidikan. Itulah yang membuat orang tidak menghargai profesi seorang guru tadi. Kenapa? Karena orang mau jadi guru aja merasa tidak bernilai, tidak berharga. Pekerjaan yang tidak bergengsi gitu. Jadi kalau seorang pastor dibatasin tidak boleh ini, tidak boleh itu, kita itu bukan sedang menjalani kehidupan yang katanya sederhana, tanda petik sederhana itu gini, kamu makan tidak boleh mewah ya, kamu makan secukupnya ya, ya kan? Kalau itu harus dipraktekkan ke seorang pastor, itu harus dipraktekkan ke semua orang. Tapi kekristenan bukan kayak gitu, saudara. Kita dipanggil untuk menerima hidup yang berkelimpahan. Amin. Nah, hidup yang berkelimpahan itu mencakup area apa? Ya seluruh area, saudara. Kan gitu. Tapi apakah berarti ya sudah kalau gitu mewah-mewah aja pastornya? Ya bukan gitu juga. Normal aja, maksud saya normal aja gitu loh. Kita nggak ada kayak menghakimi, kita nggak menilai, kita nggak melihat orang itu dari ukuran tampak luar. Jangan kita menilai, ya kan, pastor itu kok nampaknya mewah, nggak bagus lah kayak gitu. Dari pakaiannya saya taksir sudah 30 juta, nggak bagus itu, 30 juta untuk bakso begini. Itu namanya apa? Nyinyir ya. Kalau netizen itu istilahnya nyinyir itu kan. Nyinyir gitu kan. Lama-lama dia ngajak yang lain, tengok itu pastor, udah hate speech. Udah mulai ke hate speech, ya kan. Terus posting ke Facebook, udah kena undang-undang ITE. Terus waktu dituntut, ya pastor, Tuhan aja mengampuni, masa pastor enggak gitu. Jadi susah ya. Nah, yang saya mau sharing adalah ketika kita lihat ke belakang, anak saya hari ini lihat ke belakang, dia bisa tertawa. Menertawakan kebodohannya, menertawakan ketakutannya di masa lalu, menertawakan kemustahilan yang dia pikir di masa lalu. Sekarang saya ambil contoh dia, karena saya ingin kasih tahu saudara. Saat kita menjalaninya sendiri, kita seringkali memang terlibat perasaan di dalamnya. Karena jalan yang saudara tempuh mungkin memang tidak senang. Bukan tidak, bahasa Malaysia itu, tidak senang bagi saudara. Maksudnya tidak enak, tidak gampang maksudnya. Bahasa Malaysia tidak senang. Tapi bukan tidak happy, tidak senang itu not easy gitu. Bukan senang menjalani ini gitu. Tidak mudah menjalaninya. Betul, saya tahu, tetapi saudara harus punya gambar yang penuh. Oleh sebab itu saudara harus dengar firman Tuhan, baca Alkitab. Supaya saudara punya gambar yang penuh tentang hidup saudara. Supaya waktu saudara menjalaninya itu enggak lama-lama ketika terlibat perasaan tadi.
Nggak lama-lama ketika saudara rasanya down. Tidak lama-lama di sana. Saudara dengan segera bisa bangkit kembali. Itu juga lah hati saya untuk gereja di AEK Nopan. Kenapa? Karena sebenarnya ketika sudah tidak ada Pak Sutopo, artinya tugas Pak Sutopo selesai. Artinya Yesus sudah selesai juga. Tapi Yesus menyediakan waktu 40 hari sebelum dia naik ke surga. Mengembalikan pola pikir pandangan murid-muridnya. Sehingga permanen dalam hati mereka. Sampai Yesus naik, Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, itu sudah berubah semua. Sudah berubah semua total. Total, apa yang mereka lakukan justru lebih luar biasa lagi. Makanya saya bilang, jemaat di AEK Nopan itu akan melejit lagi lebih bagus. Karena apa yang ditabur oleh gembala di sana sudah ada di Alkitab. Pakai Yesus lagi sebagai contoh. Saya bukan bilang Pak Sutopo itu Yesus, saya bilang. Bukan, tetapi Yesus sendiri pun mengalami kayak gitu. Begitu nggak ada, gimana ya ini ya? Gimana kita ya? Yesus harus balikin mereka ke titik akhir yang memang sudah ditetapkan dari semula. Jadi Tuhan berhasil, saudara. Murid-murid itu berhasil. Maka saya mau katakan, gereja AGF berhasil. Amin. Pelayanan saudara berhasil. Jemaat-jemaat yang mungkin bukan melayani, tetapi saudara ada di sini. Saudara tetap bertumbuh bersama-sama. Saudara mengalami banyak masalah. Saudara nanti banyak ronde dalam hidup saudara. Banyak tahap dalam hidup saudara. Saudara mungkin mengenal Tuhan, bertumbuh bersama mulai sejak Kids Club. Ya kan? Mungkin ini kan tayangan ulang bisa disaksikan terus. Nanti anak-anak Kids Club sudah dewasa, putar lagi. Ya kan? Putar, oh iya ya. Sejak Kids Club saya sudah dengar ini semua. Nah, apa yang didengar itu bisa menjadi satu peneguhan. Ternyata betul ya, kita tidak ada gagalnya. Kita berhasil. Amin. Tapi waktu menjalani memang saya tahu ini sulit. Saya enggak menepis, saya tidak meremehkan. Betul, mungkin kadang-kadang apa yang kita jalani tidak mudah memang. Tetapi saudara harus mengetahui, sekalipun itu rasanya tidak mudah, tapi bukan untuk selamanya seperti itu, saudara. Amin. Ya kan? Saat saudara mulai menguasai bahasa Mandarin, itu untuk Kelly. Ya. Maka tidak ada masalah lagi waktu masuk ke universitas. Karena dia akan menjalani lagi pelajaran yang baru. Dia bilang, Dedi, saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena sekarang saya masuk ke jurusan yang saya mau. Saya belajar banyak sekali, dia bilang. Saya bingung ya, belajar banyak sekali. Bagi saya menguasai bahasanya aja udah banyak banget ya. Sudah luar biasa. Sekarang dengan bahasa yang sudah jadi dasar, dia belajar hal yang banyak banget di sana. Tentang pendidikan. Saya masih ingat dia sharing ke saya. Dedi, rupanya dia bilang, ini salah satu yang sangat menarik waktu dia baru masuk di universitas. Jadi rupanya dunia barat menerapkan pelajaran, dia bilang, di dalam diri setiap anak itu sudah punya pengetahuan, sudah punya potensi. Jadi pendidiknya itu hanya mengeluarkan potensi dari anak itu. Kalau dari dunia timur, terutama dari Tiongkok sana, ya kan timur, itu cara mendidik mereka itu anggap anak itu polos, nggak ada apa-apa. Jadi kita yang isi, kertas putih kita lukis. Jadi kasih tahu aja terus, kasih tahu terus. Anggap mereka polos, nggak tahu apa-apa, kasih tahu aja terus. Sementara dunia luar, santai aja, kamu sudah pintar. Kamu di dalamnya sudah ada benih-benihnya. Jadi pendidiknya cuma keluarin aja benih-benih itu. Mana yang benar? Saya tanya anak saya, menurut kamu bagusan mana? Dia bilang, dua-dua harus dikombinasi. Karena betul, anak itu memang punya potensi, tapi harus dikasih tahu juga. Karena kan nggak semuanya dia tahu. Saya pikir anak saya bisa mengkombinasikan itu luar biasa ya. Artinya dia tahu ternyata bukan metode mana yang benar. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, di dalam diri kita semua, kita sudah punya potensi. Karena saat kita lahir baru, potensi Kristus ada. Tapi kadang-kadang kita nggak dikasih tahu potensi itu ada. Kasih tahu. Waktu kita dikasih tahu, kita salah tingkah juga. Betulkah? Oh iya, dengan begitu aku selamat ya. Kadang-kadang setelah selamat dengan begitu mudah, ya dosa terus lah. Karena nggak dikasih tahu, kamu dalam Kristus tidak perlu terus berdosa kayak gitu. Ada hidup yang lebih bagus dari itu. Nggak usah berulang kali masuk ke siklus itu. Kamu bisa keluar dari siklus itu, karena kamu sudah dalam Kristus.
Kan gitu kan? Kristus melepaskan kamu, bukan hanya sekedar dari dosamu sehingga nanti kalau mati udah masuk surga lah itu. Bukan cuma itu, ternyata semakin dikasih tahu, semakin tahu dari Alkitab, dikasih tahu pendengaran akan firman, maka saudara mulai berubah. Dan perubahan itu mungkin saudara nggak sadar. Kalau sudah berubah, sudah sepertinya sudah 180 derajat, saudara lihat ke belakang, saudara tertawalah. Di dalam ibadah itu tidak harus menangis, saudara. Kadang-kadang WL menyanyi ya, waktu bernyanyi liriknya bagus banget. Seringkali yang namanya ada urapan tanda petik itu kalau jemaatnya nangis. Pastor Oli pernah sharing soal itu. Dan itu bukan penyembahan. Bukan, maksudnya tidak berarti orang yang menangis berarti berhasil penyembahannya, bukan. Karena bagi saya, bisa juga kita reaksinya tidak harus menangis. Boleh kan ketawa gitu. Liriknya Tuhan itu besar, ketawa saya. Kenapa? Selama ini saya pikir Tuhan kecil. Tuhan itu mulia, saya ketawa, menertawakan diri sendiri. Karena kemarin baru saja saya pikir Tuhan itu nggak mulia. Karena saya pikir kalau Tuhan mulia, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Saya menertawakan. Karena di masa lalu saya mengecilkan Tuhan. Saya membesarkan diri saya sendiri. Saya tahu saya anak Tuhan. Tapi saya pikir, saya harus begini, harus begini, harus begini. Saya mau sharing lagi. Ya kan? Bisnis saya, saudara tahu di asuransi. Tahun lalu bukan tahun yang baik. Memang saudara lihat postingan saya top lah apa segala macam. Saya yang tahu bahwa tahun lalu itu bukan tahun yang baik. Walaupun awal tahun saya sudah berhasil segala macam. Tapi saya mau bilang, bukan tahun yang terbaik, tahun 2021. Karena secara angka ada penurunan. Tapi saya juga nggak tahu tahun 2022 nanti akan jadi apa ya. Yang saya tahu hanyalah saya harus kumpul dengan tim saya, ngobrol. Saya cuma tahu itu. Tapi ngobrolin apa, saya nggak tahu. Jadi saudara coba pelajari, saya berulang kali menggunakan kata, saya nggak tahu. Saya cuma tahu ini, saya nggak tahu ini. Saya cuma tahu ini, saya nggak tahu ini. Saudara, kadang-kadang ada yang saudara tahu. Tapi banyak yang saudara nggak tahu, betul kan? Gini, kadang-kadang saudara tahu, saudara sudah ada panggilan. Tapi saudara nggak tahu bagaimana mulainya. Kadang-kadang saudara tahu diberikan sesuatu hal untuk dijalankan. Tapi saudara nggak tahu caranya. Betul kan? Jadi itu kalau orang dunia bilang intuisi. Saudara tahu tapi saudara nggak tahu kenapa saudara tahu. Itu intuisi katanya. Saya pikir begini, saya pikir begini. Dari mana kamu tahu kayak gini? Nggak tahu. Saya cuma tahu saya harus begini. Jadi singkat cerita saya cuma tahu saya harus kumpul dengan tim dan saya lakukan. Dan waktu ngobrol saya nggak tahu saya mau ngobrol apa. Ngobrol aja. Singkat cerita tim itu bersepakat. Tahun 2022 kita akan bangkit. Victorious Risings. Connect gitu loh. Itu bisnis saya. Ini gerejaku. Victorious Risings. Ini timku. Bukan orang Kristen. Timku. Kita bangkit 2022. Ini bulan 1 kan. Secara nasional tim saya nomor 1, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya nggak tahu. Karena kami sibuk. Istri saya juga punya bisnis baru. Sibuknya minta ampun. Sibuk. Ini nggak tahu nonton nggak nonton kayaknya sibuk. Dia nggak nonton karena sibuk. Saking sibuknya sampai nangis dia. Sibuk. Kalau saya bilang sibuk bahasa Jawa yang sibuk banget itu, sibuk, sibuknya minta ampun, wampun. Jawa Sumatera. Sibuknya sampai nangis, saudara. Terus gimana? Ya saya nggak tahu gimana. Saya nggak tahu. Yang saya tahu cuman tahun ini Victorious Risings. Gimana supaya keluar? Saya nggak tahu. Yang saya tahu cuman tahun ini Victorious Risings. Apakah saudara tahu ini untuk hidup saudara? Apakah saudara setuju dengan ini untuk hidup saudara? Jadi saya nggak tahu saya mau ngomong apa.
Saya cuma tahu saya punya sepenggal perjalanan bersama Kristus, keluarga saya menjalani perjalanan bersama Kristus. Saya cuma tahu itu, makanya saya sharing itu, saudara. Saya nggak tahu bagaimana kita harus menjalani masa-masa yang sulit tadi. Saya memang nggak tahu, tapi saya cuma tahu itu bukan untuk selamanya. Amin. Saudara yang di rumah, saudara merasa saudara sedang sulit menjalani hidup. Saudara cuma tahu saudara sulit. Tapi mungkin saudara nggak tahu. Itu bukan untuk selamanya. Saya kasih tahu hari ini. Ya, amin. Ya kan? Anak-anak muda. Orang tua itu, ya karena kan kita juga seorang ayah. Ayah yang mencintai keluarga. Kalau ayah yang tidak mencintai keluarga, kita kasih pengecualian. Exclusion. Adakah orang yang kayak gitu? Ada. Banyak. Masa sih ada ayah yang tidak sayang anaknya? Ada. Ayah yang nggak tahu anaknya sudah lahir pun ada. Ayah yang suruh mamanya, istrinya gugurin aja lah. Tapi nggak berhasil, lahir juga. Ada. Kebetulan, bukan kebetulan. Dalam Tuhan nggak ada yang kebetulan. Saya ayah yang sangat sayang. Saya menantikan kelahiran putri saya. Saya menantikan kelahiran putra saya. Saya menantikan melihat mereka dewasa. Saya menantikan mereka mencapai apa yang mereka impikan. Saya orang tua yang menantikan itu. Tentu kita punya kekhawatiran. Bohong kalau saya bilang enggak. Semalam saya ngomong sama Pastor Paul. Pastor, sampai satu titik saya juga bingung. Benar enggak ini? Tahu kenapa kita sampai titik itu? Karena memang waktu kita sudah baper di dalam kondisi, kita lupa gambar yang besarnya, kebenarannya tentang identitas kita, itu kadang-kadang kita tidak ingat, saudara. Makanya saya senang kalau dikasih perjamuan kudus. Saya pikir itu aja tugas saya, rupanya khotbah juga. Senang, kenapa? Saya bisa ingat kembali status saya, siapa saya bisa ingat kembali. Amin. Ketika kita ingat kembali, kita masuk kembali ke situasi itu, kita menangkan, kita bangkitkan situasi itu. Karena sang kebangkitan itu ada dalam diri kita. Kita ada dalam diri sang si kebangkitan itu, Kristus Yesus. Maka kita bisa ucapkan, perkatakan, bangkitlah. Saya harus dengar khotbah saya sendiri. Supaya ingat kembali, saya bilang, katakan bangkitlah. Percaya nggak itu bangkit gitu? Tahun 2022, bagaimana kita masuk? Saya harus menyelaraskan kembali hidup saya seperti yang saya sendiri pernah sharing, saudara. Ini ketulusan saya, ini kelemahan saya, tapi inilah kebenaran Kristus. Inilah kebenaran firman. Di saat kita sendiri sudah tahu, tapi banyak yang kita nggak tahu saat kita sedang melewati masalah. Kita lupa, kita nggak tahu, kita seperti merasa itu akhir. Seperti perjalanan di Emmaus, cerita tentang Yesus yang sudah berakhir, sudah nggak ada riwayatnya. Ternyata itu permulaan, saudara. Amin. Ternyata itu permulaan. Bagi saudara yang merasa itu masalah dalam hidupmu, ini permulaan bagimu untuk menikmati kebangkitan. Karena Yesus bangkit pun, kebangkitan itu adalah awal. Pada saat dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus, rohnya dicurahkan bagi orang-orang percaya kepada rasul-rasul, dan hidup rasul-rasul berubah. Itu juga yang akan terjadi bagi kita, itu kebangkitan. Dan pada saat kebangkitan itu terjadi, itu terjadinya alamiah. Sama seperti sharing saya ini, begitu alamiahnya. Apa yang ada di hati saya keluarin aja. Artinya, saudara punya gambar, punya contoh, punya pattern, punya pola. Alkitab sudah menggambarkannya, sudah jelas. Kalau begitu, pertanyaan saya, kok masih bisa baper? Kok bisa masih merasa tidak ada harapan? Kok bisa masih ragu? Kok masih bisa ragu? Kok masih bisa ragu? Kok bisa masih ragu? Kok
ragu masih bisa. Kok bisa masih ragu, ya kan? Kita bisa kadang meragukan, benar nggak ini? Kalau kita bilang, benar kok, makanya kita butuh. Saya bicara sama Pastor Paul. Pastor Paul meneguhkan kembali. Sudah benar. Sudah benar, tinggal dibenahi aja. Oke? Nah jadi, seorang bapak rohani cuman ngomong kayak gitu, udah lega. Itu juga yang lucu. Itu juga yang terjadi selama ini kalau saya sama papanya El. Jadi kadang gini ya, Tuhan kasih hubungan kita antara kita dengan dia. Tuhan kasih hubungan kita dengan pastor. Tuhan kasih hubungan kita dengan pemimpin. Kenapa begitu? Karena kita bisa dengar suara mereka. Kita bisa rasakan sentuhan mereka. Seorang pastor, seorang pemimpin. Kita bisa rasakan dengarkan ucapan mereka. Kalau kita sama Tuhan bisa, ya pasti bisa. Tapi apakah saudara bisa dengar suara Tuhan langsung? Apalagi sudah baper, sudah kecewa, sudah ragu, sudah nggak percaya, sudah khawatir, masih bisa dengar nggak? Nggak bisa lagi. Kalau semua bisa, nggak butuh gereja, betul nggak saudara? Kalau semua punya kesadaran baca Alkitab sendiri, tidak perlu Bible study. Kalau semua punya pengetahuannya semua tentang firman Tuhan, sebenarnya tidak perlu ibadah kumpul-kumpul. Tapi Tuhan tidak mendesain kita seperti itu. Amin. Tuhan mendesain tubuh Kristus itu satu kesatuan. Kita saling membutuhkan. Saya bersyukur kok saya tahu karena Alkitab sudah ada menuliskan itu. Makanya mungkin ini gereja yang saya tahu, pastornya berani ngomong apapun. Karena jemaahnya juga tahu hatinya. Karena boleh pastor ngomong kayak gitu. Ya, di gereja lain nggak boleh, di sini boleh. Ya kan? Mungkin di rumah orang lain beda lagi ya budayanya ya. Nggak apa-apa. Tapi saya merasa di sini keluarga, maka saya mau kasih tahu saudara. Mari kita bangkit bersama-sama. Dalam hidup saudara, apapun yang saudara alami, mari kita bangkit bersama-sama. Yesus adalah pakar kebangkitan. Amin. Sebelum dia bangkitkan diri sendiri, dia bangkitkan orang mati. Berapa kali? Nanti 3 kali, Pak. Saya nggak tahu. Karena kata Alkitab, masih banyak yang belum tercatat. Ya, jangan-jangan yang tidak tercatat masih banyak kan, nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu Yesus bangkitkan orang berapa waktu dia melayani. Tapi saya tahu dia bisa bangkitkan orang mati. Oleh sebab itu dia pakar kebangkitan, dia sang kebangkitan. Kalau Anda ada di dalam dia, maka victorious risings akan menjadi kenyataan dalam hidup. Amin. Keadaan mungkin sepertinya tidak seperti yang kamu harap. Tapi saat kebangkitan terjadi, melebihi harapanmu. Amin. Melebihi harapanmu. Karena memang seperti itu. Mereka harap Yesus bangkitkan bangsa Israel. Tapi yang Yesus lakukan, bangkitkan bangsa-bangsa semua. Termasuk kita yang bukan Israel. Semua bangsa sujud menyembah dia. Katakan satu bangsa yang tidak ada sama sekali bangsa itu yang tidak menyembah Yesus. Semua bangsa di dunia ini, coba saya nggak tahu ya geografi ya, secara kependudukan. Di dunia ini semua negara pasti ada orang yang menyembah Yesus. Percaya? Kalau harapan mereka cuma untuk bangsa dia. Harapan murid-murid kan cuma bangsa dia aja, kaumnya dia. Tapi yang Yesus kerjakan kan untuk seluruh dunia. Tapi yang mereka harapkan kecil banget. Kalau saudara berharap keluarga saudara saja yang dibangkitkan. Tapi Yesus mau kerjakan apa? Dia bangkitkan keluarga saudara untuk keluarga lain. Amin. Kalau saudara kan harapkan kalau sakit sembuh aja. Tapi yang dia mau, sembuhkan kamu dan sembuhkan orang yang kamu kenal. Anak saya, cuman 2. Kalau saya bina mereka, 2, cuman itu. Enggak, Tuhan bisa pakai untuk anak-anak lain. Amin. Banyak sekali, luas sekali. Mungkin gambaran kita sekecil ini aja cukup Tuhan. Itu ekspektasi kita. Makanya tadi waktu baper,
kita bilang nggak sesuai ekspektasi, Tuhan nggak jawab doaku. Kenapa kita mengatakan Tuhan tidak menjawab? Karena jawaban doa kita tidak sesuai harapan. Jawaban doanya melebihi harapan. Tapi karena kita kecil, kita tunggu yang sesuai harapan itu, yang kecil itu. Paham ya saudara? Saya punya kerinduan pengen ketemu anak, tapi itu kecil. Karena Tuhan akan pertemukan jauh lebih lama setelah nanti pendidikannya usai. Masa cuma 2 tahun, 3 tahun ini kita persoalkan terus. Tuhan, aku rindu Tuhan, sampai kapan Tuhan, ini Tuhan, gitu Tuhan. Kita persoalkan yang sementara. Sementara Tuhan sudah desain yang perfect. Itu yang saya tahu, saudara. Oleh sebab itu, bagi saudara yang mendengarkan secara onsite dan online, saya mau sampaikan sekali lagi. Victorious Rising tahun 2022 ini memang tema untuk tahun ini. Tapi tema tahun ini bukan berarti hanya untuk tahun ini saja. Sebenarnya Tuhan sudah pernah bangkitkan banyak kebangkitan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Tapi khusus hari ini, khusus tahun ini, kita punya kesadaran lebih. Karena kita sepertinya lebih fokus ke sana. Sepertinya kita lebih mengarahkan perhatian ke sana. Ya kan? Bukan berarti tahun lalu enggak. Tahun depan nanti gimana kalau ada tema baru? Enggak apa-apa, karena tahun depan banyak area kita juga akan dibangkitkan juga. Oleh sebab itu ini menjadi satu hal yang permanen, bukan musiman, saudara. Hanya saja bagi kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini kayak kita belajar di sekolah. Kenapa SMA 1 belajarnya ini, SMA 2 belajarnya itu? Apakah ini lebih penting dari itu? Ya enggak. Apakah pelajaran ini enggak kepake lagi nanti waktu naik ke kelas 2? Ya enggak juga. Semua yang kita pelajari sampai hari ini kita pakai. Kalau kita bilang enggak semua, pastor saya udah kembalikan ke guru katanya gitu. Karena memang enggak dipakai. Kalau dipakai, contohnya ABCD kepakai enggak sampai hari ini? Kepakai. Belajar ABCD-nya sejak kapan? Nah itulah. Itu pula yang kita ingat. Iyalah orang dipakai, betul kan? Jadi kalau kita tema hari ini, Victorious Rising, tahun ini Victorious Rising, kita terapkan terus dalam hidup kita. Ya kebangkitan bukan berhenti sampai di 2022. Ya kan, yang namanya naik kelas, kita terapkan, kita percaya, kita terapkan, kita percaya, kita perkatakan, kita hidupi, itu menjadi bagian dari hidup kita. Nanti orang akan tanya, kok kamu stabil banget jadi orang? Kita ketawa. Lu belum tahu, gua nggak stabil kayak lu. Tapi Tuhan yang stabil, aku di dalam Dia. Itu yang bikin aku stabil. Ini rahasianya, bahasa Mandarin pula, langsung beritakan Injil. Kalau saya begitu ya, kita ngomong-ngomong kok kamu nampaknya gitu, kita ketawa, kita cerita bahwa kita sama kayak dia, baru kita ajar Injil masuk. Karena memang itu hidup kita, betul nggak? Karena memang kita berubah karena Kristus kan. Kenapa nggak diceritakan gitu loh? Iya kan, toh kita sama dia nggak ada bedanya. Kalau dia sakit terus baper, ya kan? Sama kalau kita sakit juga sama kayak dia. Terus kenapa? Sekarang kita pernah juga kita sakit dan tidak baper. Kok nampak stabil? Terus dia nanya, kok kamu bisa? Kita ketawa karena Kristus jelaskan. Saatnya tiba, jelaskan. Kan begitu. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Dengan yang di rumah juga saya ajak kita semuanya. Kita sama-sama fokuskan kembali pikiran kita. Apa yang menjadi perasaan kita, apa yang ada dalam jiwa kita semua, disitulah tempatnya kita seringkali up and down, naik dan turun. Kadang kita yakin sekali, kadang kita ragu. Kadang kita semangat sekali, kadang kita sama sekali nggak semangat. Kadang-kadang kita merasa yakin, kadang-kadang kita merasa apa betul begini. Kadang-kadang kita merasa tahu, saya udah tahu harus bagaimana. Tapi sering juga kita mengalami masalah yang sama sekali nggak tahu mau diapain ini. Saya harus menjalaninya dengan cara apa gitu ya. Dan itu sangat alamiah saudara. Sangat wajar saudara. Itu sebabnya saudara perlu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara perlu terus memahami apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin.